Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbis rohli saudari wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Alaya sadaqal adzim. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita bisa bersilaturahmi, berkumpul dalam acara program online yang diselenggarakan oleh Syarikat Islam Politik atau SIP. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini menjadi keberkahan dan diridhoi Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah program online ini yang disediakan oleh Syarikat Islam Politik, tujuan dari program ini adalah memahami agama Islam secara utuh, secara kafah, dengan metode dialog yang berbasis payu dan sains. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ya, di malam hari ini sesi yang ke-30 untuk program ini, ya, dengan tema pendekatan Nabi Muhammad SAW mewujudkan peradaban manusia yang mulia, sejahtera dengan Islam. Dan tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, baginda kita, panglima kita, Rasulullah SAW, yang telah menunjuk kita hingga kita bisa merasakan imannya, iman dan iman Islam. Baik, Bapak Ibu sekalian, perlu Bapak Ibu ketahui, untuk program online yang disediakan oleh SIP Syarikat Islam Politik ini, mulai sesi 1 hingga sesi ke-29, apabila Bapak Ibu sekalian belum bisa menyaksikan, silakan bisa menyaksikan kajian online kita di channel YouTube Syarikat Islam Politik atau SIP. Dan untuk malam hari ini kita memasuki sesi ke-30 dengan tema pendekatan Nabi Muhammad SAW mewujudkan peradaban manusia mulia, sejahtera dengan Islam, yang insya Allah untuk pematerinya, narasumbernya akan langsung disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Watasari PhD. Beliau adalah Dewan Kehormatan ISMI Pusat dan juga beliau adalah pembina Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dan beliau juga di sini menjadi Ketua Umum Syarikat Islam Politik. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk menambah keberkahan supaya lebih barokah pertemuan kita malam hari ini, kita buka dulu kajian malam kita hari ini dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama menambah keberkahan kajian malam kita hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tema kita malam hari ini pas bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi, ya, yang kita tahu bagaimana Rasulullah SAW, ya, ketika diangkat menjadi Nabi pada umur 40 tahun, ya, bagaimana dengan tantangan dan ancaman yang tak pernah hentinya Rasulullah terus berdakwah, ya, terus menyebarkan risalah Islam, ya, hingga di Jazirah Arab hingga sampai sekarang ini, karena jeripaya beliau kita bisa merasakan tentang peradaban yang mulia ini, ya. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk malam hari ini terkait tema kita malam ini, alhamdulillah akan langsung disampaikan oleh Ustadz Fuad Amsari. Kepada Ustadz Fuad, monggo Ustadz, tafadhol, dipersilakan Ustadz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq
liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para peserta webinar Islam Kafa yang saya hormati, yang saya muliakan, dan insya Allah juga teman-teman yang nanti pada kesempatan yang lain akan menengok website dari SIP yang terkait dengan masalah Islam Kafa ini adalah seri yang ke-30. Alhamdulillah. Materi yang akan dibahas pada malam hari ini tadi disampaikan oleh saudara moderator terkait dengan masalah kita memperingati Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 12 Rabiul Awal, dan kita selalu mengingat bahwa seharusnya orang Islam itu mengikuti Rasulullah di dalam berislamnya. Jadi mengikuti Rasulullah di dalam berislamnya. Dan itu kata kunci sebetulnya. Jadi pada waktu Allah memfirmankan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh bagi kalian itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, percontohan yang sangat-sangat tepat, sangat-sangat baik. Nah, permasalahannya kadang-kadang kita itu keliru di dalam menangkap yang kita contoh itu. Sebetulnya yang kita contoh itu yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagi mereka-mereka yang mempunyai kemantapan hati, keyakinan hati bahwa dia akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata kuncinya itu di sana. Saya ingin memberikan satu gambaran betapa kita itu sering mencontohkan yang kita contohi Rasulullah itu sisi-sisi yang sangat-sangat mungkin tidak relevan gitu kan. Jadi misalnya Rasulullah itu di Mekah sebagai orang Arab. Oke. Tentu sebagai orang Arab di sana mempunyai berbagai macam ciri orang Arab yang pada saat itu. Misalnya apa? Pakaiannya, makanannya. Apakah orang itu meniru Rasulullah atau tidak? Mereka ya sama seperti Rasulullah, pakaiannya, cara makannya, makanannya, berpakaiannya. Ekstrimnya saya berikan contoh, Rasulullah bajunya gamis, kainnya tipis, makanannya kurma. Abu Jahal yang sama. Abu Lahab juga sama. Abu Sofyan juga sama. Padahal kita tahu pada fase-fase di awal Mekah itu siapa itu Abu Jahal, siapa itu Abu Lahab. Jadi saudara-saudara sekalian, saya minta ini menjadi perhatian
Dan pada malam hari ini kita bahas sebetulnya apa yang kita harus tiru dari Rasulullah. Yang harus kita tiru adalah cara berislamnya. Dan misi Islam yang dibebankan kepada Rasulullah. Itu yang sebetulnya harus menjadi bagian dari yang kita tiru. Misi Islam itu juga jelas. Misi Islam difirmankan oleh Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Engkau Muhammad diutus oleh Allah, misinya itu adalah memberikan rahmat, kebaikan kepada alam semesta. Dan misi ini suatu misi yang menurut saya sangat luas, sangat berat, tapi sangat mulia. Dan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sejak beliau menerima wahyu di usia 40 tahun sampai wafatnya beliau, apakah misi itu tercapai atau tidak? Tercapai. Dan apa yang dikerjakan Rasulullah dengan sahabat-sahabat mulia beliau di dalam proses mengemban misi untuk membawa kebaikan bagi alam semesta ini. Itu harusnya menjadi bagian dari cara berislam. Jadi sekali lagi saya mengatakan bukan hal-hal yang terkait dengan kebiasaan sebagai orang Arab. Kebiasaan sebagai yang hidup sebagai ras orang Arab di Jazirah Arab. Di mana di sana bukan hanya Nabi Muhammad yang Sallallahu Alaihi Wasallam, musuh Islam pun ada di sana dengan pola budaya yang mereka sudah miliki sejak lama. Tapi yang harus kita tiru dari Rasulullah adalah bagaimana Rasulullah membawa misi menyelamatkan umat manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai peradaban kelompok sosial manusia. Saudara sekalian, ini yang sebetulnya inti dari yang saya ingin sampaikan, dan harusnya orang Islamnya seperti meniru seperti Rasulullah dan sahabat-sahabat mulia beliau dalam berislam. Bahkan saya mengatakan kalau tidak bisa mendalami arti Islam yang dicontohkan Rasulullah, saya bilang itu kurang berhasil berislam. Kurang berhasil. Kurang berhasilnya itu artinya berislamnya tidak kafah, tidak utuh. Dan kalau tidak kafah, tidak utuh, otomatis tidak akan mendapatkan hasil maksimal sebagai seorang Islam. Jadi saudara sekalian, ternyata berislam Rasulullah itu ya yang kita pahami mulai dari turunnya wahyu di Mekah, kemudian beliau mulai mengajarkan Islam di Mekah sampai 13 tahun, kemudian beliau diperintahkan untuk hijrah ke Madinah, kemudian di Madinah 10 tahun. Apa yang dikerjakan beliau selama 23 tahun, itulah sebetulnya berislam yang benar. Berislam yang benar itulah apa yang dikerjakan Rasulullah dan sahabat-sahabat mulia beliau dalam 23 tahun. Itu yang kita contoh. Jadi bukan masalah pakaiannya, bukan masalah makanannya. Nah, kalau itu kita lihat, saudara sekalian, bagaimana Rasulullah mengajarkan Islam dari mulai turunnya wahyu sampai dengan wafatnya beliau.
dan kemudian diteruskan oleh sahabat-sahabat mulia beliau ya. Saya melihat ada 4 pendekatan yang digunakan oleh Rasulullah. 4 pendekatan. Yang saya namakan pendekatan itu cara beliau menyampaikan Islam dan cara beliau berislam. Cara beliau berislam dan menyampaikan Islam. Dan itu yang wajib ditiru oleh orang Islam mestinya. Jadi cara beliau berislam dan cara beliau mengajarkan Islam. Dan ujungnya maka terjadilah penyelamatan umat manusia dari kekeliruannya, dari kesalahannya, baik dia sebagai pribadi maupun sebagai tatanan sosial yang plural. Untuk ringkasnya, saudara, sekarang akan saya berikan dalam bentuk PowerPoint, karena saya menganggap ini masalah yang mungkin perlu dicermati dengan sistematik. Kalau saya ngomong hanya secara tidak ada sistematikanya, itu saya khawatir nanti tidak tertangkap dengan baik. Jadi keislaman yang benar ini keislaman yang dicontohkan Rasulullah, yang melalui 4 pendekatan. 4 pendekatan ini yang seharusnya dikerjakan oleh umat Islam. Baru akan menghasilkan produk, yaitu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Jadi sekali lagi saya katakan ini kunci. Ya, ini kunci. Monggo, saya akan mulai dengan sharing. PowerPoint. Nah, saudara, jadi ini lagi saya akan saya besarkan ini. Oke, ya saudara sekalian ini. Jadi judulnya tadi, sebentar ya, judulnya kok ada hilang ya. Ini. Ya, judulnya ini sebetulnya intinya adalah berislam mengikuti sunnah Nabi, cara Nabi. Dan sunnah Nabi itu adalah misi Nabi untuk mengapa sih Islam itu diturunkan? Itu sebetulnya misi Nabi. Dan kemudian Rasulullah berjalan dalam proses kehidupan beliau itu namanya sunnah Nabi. Dan di dalam proses mengajarkan Islam, mengerjakan Islam dan mengajarkan Islam, maka Rasulullah membuat pendekatan-pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang tadi saya katakan dibagi menjadi beberapa pendekatan. Waktu di Mekah, Madinah, sampai kemudian beliau wafat. Nah, saya mulai dengan pendekatan yang gampang supaya saudara bisa menangkap. Saya mengatakan apa pendekatan yang dilakukan Rasulullah selama hidup beliau ini. Ya. Nomor 1, sejak mulai wahyu turun sampai kepada fase tertentu, itu yang dipakai Rasulullah adalah pendekatan personal. Pendekatan penyadaran orang. Penyadaran pribadi. Sekali lagi saya katakan bukan cara berpakaiannya, bukan makanannya. Tetapi apa yang disadarkan Rasulullah itu adalah keyakinan dan cara hidup manusia perorangan. Siapa saja, perorangan. Kalau Rasulullah mulai mendapatkan wahyu yang pertama itu, dimulai dengan Khadijah. Dimulai dengan Zaid yang seterumah. Dimulai dengan Ali. Melangkah ke sahabatnya Abu Bakar.
kemudian Utsman. Itu namanya pendekatan personal. Itu yang diingatkan dan disadarkan. Dan yang disadarkan itu adalah masalah keyakinan hati dan cara hidup pribadi. Jadi saudara sekalian, kalau kita menjadi seorang muslim, maka kita mempunyai kewajiban itu. Kewajiban bahwa keyakinan kita benar, cara hidup pribadi kita benar, dan mengajarkan orang untuk mempunyai keyakinan yang benar dan cara hidup yang benar. Siapapun itu, termasuk saya. Itu pendekatan pertama yang dikerjakan Nabi. Nah, setelah pendekatan personal ini, orang per orang, supaya keyakinan hati mereka benar, kemudian cara hidup perorangan mereka itu benar, kan kemudian terkumpul banyak orang. 10, 20, 100, 200. Dalam satu periode. Periode penyadaran ini membuat tidak semua seketika semuanya berubah. Ya kan enggak. Tapi one by one. Nah, setelah banyak orang mempunyai keyakinan yang sama, cara hidup yang sama, ya, berubah dari yang lama, keyakinan yang lama dan cara hidup yang lama, maka Rasulullah melakukan pendekatan yang kedua. Dan ini yang sering orang tidak mengerjakan. Pendekatan yang kedua itu adalah Rasulullah membangun kelompok individu yang sama keyakinan dan cara hidupnya itu. Itu dinamakan di dalam bahasa kita sekarang adalah kelompok homogen. Bukan kelompok plural. Membangun kelompok yang homogen, seiman dan setujuan. Menjadi kekuatan Islam yang solid. Itu yang dikerjakan Rasulullah. Jadi kalau orang Islam hanya berhenti di nomor 1, itu dia belum meniru Rasulullah dalam berislam. Harusnya teman-teman yang sudah seide, seiman, setujuan sebagai individu itu bersatu, kumpul. Dan di dalam Al-Quran, kekuatan Islam yang solid, kelompok yang homogen, seiman setujuan ini, dinamakan di dalam Al-Quran sebagai Hizbullah. Kumpulan orang-orang mempunyai misi. Misi yang khusus, memiliki kekuatan. Kekuatan sosial, kekuatan kelompok. Yang memberikan efek kepada masyarakat. Jadi kalau ada orang Islam, kemudian tidak mau bergabung di dalam suatu kekuatan partai politik, kekuatan Hizbullah, saya bilang dia belum meniru Rasul. Belum meniru Rasulullah. Apakah dengan cara berislam seperti itu, dia tidak terkena sanksi dari Allah? Itu urusan dia dengan Allah. Tapi kita bisa menebak lah. Karena berislamnya tidak mencontoh Rasulullah. Harusnya orang Islam yang sudah tersadarkan keyakinannya, cara hidupnya, tujuan hidupnya, mereka harus kumpul satu sama lain. Merupakan suatu kekuatan Islam yang kokoh. Disebut Hizbullah. Kekuatan politik Islam. Itu dibangun oleh Rasulullah. Pendekatan yang kedua dari Rasulullah adalah kemudian pendekatan pembangunan kelompok homogen. Pembangunan kekuatan politik Islam. Pembangunan kekuatan Hizbullah. Jangan soliter lah, jangan sendirian hidup.
Jadi semua jadi masuk sana. Abu Bakar, Utsman, Ali. Siapapun yang sudah, Bilal. Jumlahnya itu tidak banyak ternyata untuk awal sudah menjadi kelompok satu itu. Jumlahnya baru 300. 300 itu sudah dikumpulkan, sudah menjadi kekuatan Hizbullah. Dan itu terjadi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, apa efek dari adanya Hizbullah? Kekuatan dari kelompok Mukhin yang sudah tersadarkan keimanan dan tujuan hidupnya itu. Ternyata adalah dia untuk memimpin suatu society yang plural. Manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai sunnatullah. Hidup di dalam suatu tatanan sosial yang plural. Ternyata kelompok Mukhin itu mempunyai misi utama memimpin. Bagaimana dia bisa memimpin kelompok plural? Dan misi ini sering diabaikan oleh umat Islam, bahkan oleh tokoh Islam. Dia berkutat hanya misi pendekatan yang pertama. Pendekatan yang ketiga, saudara sekalian. Setelah kelompok solid Hizbullah, kekuatan politik Islam ini, menang, memimpin tatanan sosial yang plural itu. Yang di dalam plural itu ada Islamnya, ada non-Islamnya, bahkan Islam pun ada Islam yang bodoh, ada Islam yang rada setengah pinter, ada Islam yang pengkhianat, ada juga itu. Tapi Islam namanya, itu namanya plural. Dan yang memimpin adalah kelompok solid ini. Jadilah mereka itu di dalam sebuah tatanan sosial yang saat ini disebut sebagai negara. Jadi negara itu adalah sebetulnya tatanan sosial yang isinya manusia yang bermacam-macam. Dan Islam memimpin. Dan memimpinnya itu otomatis dengan kebijakan-kebijakan publik. Pemimpin sebuah tatanan sosial yang plural itu merubah atau mengarahkan rakyatnya yang plural, penduduk yang plural itu melalui kebijakan publik. Siapapunlah pemimpin itu, pasti dia akan mengubah penduduk rakyat yang berada di dalam negeri itu dengan melalui kebijakan publik. Nah, Rasulullah dengan sahabat-sahabat yang tadi itu yang homogen itu menata tatanan sosialnya yang plural, negeri yang dia pimpin itu dengan tuntunan Islam di dalam mengembangkan kebijakan publik. Maka jadi kuatlah. Negeri itu menjadi besar. Negeri itu menjadi makmur. Negeri itu menjadi berkeadilan. Negeri itu bisa menjadi negeri yang maju. Dengan pola pikir dan cara hidup yang benar. Setelah terbangun negeri yang penduduknya plural itu, menjadi negeri yang baik, berkeadilan, berkemakmuran, mulia akhlaknya, baik tujuan hidupnya, benar interaksi di antara anggota masyarakatnya. Rasulullah tidak berhenti ternyata. Rasulullah tidak berhenti dengan rakyat di negerinya sendiri. Maka Rasulullah masuk kepada tatanan umat manusia, tatanan global, tatanan internasional.
Dalam bahasa kita adalah tatanan diplomasi antar negara. Tapi sisinya Islam. Misinya Islam. Sekarang ini aneh, orang Islam jadi kepala negara, kenapa dia tidak membawa diplomasi Islam? Dan saya yakin itu pelanggaran yang berat, dan saya yakin dia akan mendapatkan sanksi besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun mereka. Jadi yang keempat adalah setelah negerinya yang dipimpin itu menjadi stable, kokoh kuat, masuklah dia ke dalam pendekatan diplomasi Islam antar negara. Dan dia akan membangun kemudian kerjasama internasional. Basis yang diperjuangkan adalah tuntunan Islam. Saudara sekalian, Rasulullah dengan itu kemudian dipanggil oleh Allah, dianggap selesai untuk diteruskan oleh generasi penerus. Itu saudara yang kalau kita lihat yang dikerjakan Rasulullah dalam berislam, bukan hanya memikirkan dirinya sendiri. Yang penting aku sudah beriman pada Allah, sudah banyak beramal sosial, sudah keluarga saya sudah kaya raya, dan sedikit kalau aduh saya sudah bisa menjadi kepala daerah. Pada waktu kepala daerah dia lupa Islamnya. Yang dia proses adalah sesuatu yang lain. Jadi ini saudara sekalian yang disebut sebagai pendekatan yang dikerjakan oleh Rasulullah dalam berislam untuk mencapai misi Islam rahmatan lil alamin, misi yang dicanangkan oleh Allah. 1, 2, 3, 4 ini yang seharusnya dikerjakan oleh setiap orang Islam dengan kemampuan yang dia punya. Maka terselamatkanlah umat manusia sebagai pribadi dan sebagai tatanan sosial plural dalam skala global. Dalam bahasa yang keren sekarang, global itu peradaban manusia. Menjadi peradaban manusia yang mulia. Berperi kemanusiaan. Mendatangkan rahmat bagi alam semesta. Saudara, 1, 2, 3, 4 ini 4 langkah pendekatan yang harusnya dikerjakan oleh setiap orang Islam. Gak peduli siapapun. Jadi kalau saudara sekarang sedang mendengarkan ini, ya itu kewajiban kita. Atau kita tidak berislam dengan kafah. Jangan ngeklaim dirinya sudah berislam kafah, Islam benar, kalau dia tidak meniru Rasulullah di dalam berislam dan mengajarkan Islam. Saudara, saya ingin meneruskan ini dengan memerinci 1, 2, 3 masing-masing dengan cepat. Dan nanti kalau saudara masih belum bisa menangkap dengan pas, bisa nanti kita dialog, atau saudara bisa mendalami karena ini masuk di dalam YouTube. Jadi sekarang kita mulai dengan setiap pendekatan. Apa yang harusnya dilakukan oleh orang Islam? Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Rincian dari pendekatan Nabi Muhammad SAW menyelamatkan umat manusia dengan Islam. Kita itu ingin menyelamatkan umat manusia, saudara, dengan Islam. Kita ingin menyelamatkan umat manusia dengan Islam, bukan dengan yang lain. Bukan menyelamatkan umat manusia dengan harta saja. Kita ingin menyelamatkan umat manusia dengan Islam. Tadi itu 4 pendekatan. Kita persatu, ya. Nanti saudara bisa lihat. Pendekatan yang pertama, pendekatan personal. Ini sangat mudah difahami, tetapi harus betul-betul kita paham.
Nomor satu, saudara, manusia itu kesalahannya di mana? Kesalahan manusia yang paling inti adalah pada keyakinan dia. Maka itu yang harus dikoreksi. Dan cara hidup dia, per individu, itu kesalahan yang membuat dia rusak di dunia. Bahkan nanti di akhirat otomatis. Karena itu yang harus dirubah. Apa yang harus dirubah? Saudara perhatikan. Yang diperbaiki dari manusia, orang per orang itu, oleh Nabi Muhammad. Karena perintah dari Allah. Memperbaiki keimanan manusia. Kepada siapa? Hendaklah manusia itu beriman kepada pencipta alam semesta. Pencipta dirinya. Bukan beriman kepada ciptaan atau makhluk. Alam semesta ini ada yang menciptakan. Itulah yang seharusnya yang kita imani. Ini kata kunci. Kalau saudara lihat masyarakat musyrik di Mekah. Bahkan sampai sekarang di dunia itu manusia yang sekarang ini. Dia imannya tidak pada pencipta, pada penciptaan. Mereka mentuhankan siapa? Mentuhankan matahari, mentuhankan gunung, mentuhankan batu, mentuhankan bintang, mentuhankan manusia, mentuhankan bulan. Semua itu adalah ciptaan. Maka dikoreksi oleh Islam. Kalian harus mempunyai keimanan kepada pencipta. Dan itu gampang, saudara. Saudara, betulkah yang kita imani itu pencipta alam semesta? Cek aja siapa yang sebenarnya kita tuhankan. Begitu itu ciptaan, pasti itu harus dikoreksi. Kalau saudara lihat, kalau ini saya ngomong dengan panjang lebar, mungkin tidak akan selesai satu semester. Tapi ini saya ngomong detail karena saya yakin saudara intelek. Dengan 1-2 kata, insya Allah saudara sudah. Keywordnya itu di sini. Yang diimani itu benar. Pencipta. Baru kemudian bicara tentang beberapa sifat-sifat pencipta. Pasti. Yang kedua, saudara sekalian, yang diberikan perbaikan oleh Islam, yaitu supaya manusia itu mempunyai tujuan hidup yang benar sebagai pribadi. Tujuan hidup yang diajarkan oleh Allah, oleh Islam itu, ternyata sangat kunci. Yaitu taat mengikuti totalitas semua tuntunan pencipta. Saudara sering berhadapan dengan suatu yang istilah yang mungkin tidak secara operasional tidak bisa diterjemahkan. Misalnya apa? Tujuan hidupmu apa? Saya menyembah Tuhan. Nomor 1 tadi ya, saya iman kepada Tuhan. Begitu ditanya, yang kamu sebutkan sebagai Tuhan itu apa? Bingung. Ternyata ciptaan. Kan sudah harus dikoreksi. Sekarang yang kedua, tujuan hidupmu itu apa? Tujuan hidup saya itu adalah untuk mengabdi kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Begitu ditanya, apa yang kamu maksudkan dengan menyembah? Bingung dia. Padahal jawabannya itu sebetulnya menyembah itu ada taat totalitas kepada tuntunannya. Ini yang tidak difahami. Dia taatnya hanya asal. Kalau yang enak ditaati, yang tidak enak tidak ditaati. Setengah-setengah, seperempat-seperempat. Islam mengajarkan yang disebut sebagai tujuan hidup manusia yang benar-benar taat pada Allah. Taat pada Allah itu artinya tuntunan Allah, bukan Allahnya dalam artian makhluk, zatnya.
Jadi tujuan hidup manusia yang benar itu tidak lagi sebatas pemenuhan kebutuhan keduniaan, materialistik. Tidak. Itu terlalu umum. Jadi begitu sebetulnya orang itu sadar berislam, maka dia mencari sebetulnya Allah itu mempunyai tuntunan apa, dan kita mengerjakan itu tanpa ada lagi keraguan. Jadi saudara sekalian, ini tujuan hidup. Kalau saudara sudah mempunyai tujuan hidup, Tuhannya sudah benar, yaitu Allah, Maha Pencipta, pemilik, penentu dari apa yang diciptakannya, itu Tuhan. Kemudian saudara mencari apa yang diajarkan oleh Tuhan untuk manusia melalui nabinya Muhammad SAW, dan kemudian saudara tahu satu persatu, kemudian saudara taati itu semua. That's all. Baru setelah kita kuncinya dipegang, prosesnya itu ada mengerjakan sesuatu yang diperintah oleh Allah. Maka jadilah suatu perilaku hidup pribadi, perorangan manusia. Beracuan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah berupa perintah maupun larangan. Bukan mengikuti tuntunan dan budaya nenek moyang. Kebanyakan manusia itu, saudara sekalian, yang dikerjakan itu adalah tuntunan budaya nenek moyang. Dan itu disitir di dalam Al-Quran dan tegaskan. Jangan mengikuti nenek moyang. Mereka itu tidak mendapatkan pencerahan yang benar. Nah, kalau kita detailkan yang C ini, ya, perilaku perorangan yang rincikan aja, maka pastilah yang namanya beribadah mahdhah, ritual itu istilah menyembah dalam tanda petik, berhubungan pada Allah secara khas. Kalau orang Islam mengajarkan sholat lah, maka itu yang harus dikerjakan. Harus sesuai yang diajarkan Nabi. Sangat terlarang dan haram. Dapat sanksi berat kalau ngarang sendiri. Berhubungan hablum minallah. Ngarang ritual itu haram. Siapapun yang mengarang salah. Jangan kita beribadah mahdhah ngarang. Harus jelas itu dari Allah melalui yang diajarkan. Dan itu tidak banyak ternyata. Sholat fardunya, puasanya fardunya, zakat fardunya, haji fardunya. Jangan berlebihan. Kalau ada yang dinamakan sunnah-sunnah, oke, cek dulu betulkah itu dari Nabi. Jangan sampai terjebak melakukan suatu ibadah ritual yang tidak ada acuan dari Nabi secara sahih. Itu namanya ngarang-ngarang. Dan pasti akan mendapatkan sanksi berat dari Allah. Yang kedua, saudara, cara hidup mengurus diri sendiri. Makan, minum kita harus benar. Berpakaian kita menutup aurat. Bukan harus kain ini. Harus model pakaian ini. Pekerjaan yang halal. Kan gampang. Yang ketiga, cara bergaul kita dengan orang lain. Termasuk kita pada waktu berkomunikasi dengan orang lain. Adab kesopanan sesama dan antar jenis.
Itu semua ada tuntunan Islamnya. Sesama antar manusia itu saling membantu. Bukan saling merugikan, saling merendahkan, saling menghujat. Pasti itu bukan Islam. Saling ancam. Pasti itu bukan Islam. Dan nomor 4, saya percepat. Kita harus mempunyai kebiasaan untuk mengajak yang benar dan baik. Bukan mengajak pada kesalahan dan keburukan. Kalau saudara berteman, biasakanlah melakukan yang benar dan baik. Bukan membuang-buang waktu, membuang-buang uang, berhura-hura. Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa kebanyakan orang Islam itu orientasinya kepada kebaikan. Karena dia orientasinya kepada kebaikan, maka dia mengentengkan larangan. Dianggapnya nggak apa-apa lah. Padahal sebetulnya inti dari Islam itu, kita harus melepaskan diri dari larangan. Karena itu spesifik Islam. Sedangkan kebaikan itu, Masya Allah, orang kafir pun, munafik pun mengerjakan kebaikan. Dalam tanda petik misalnya memberi orang uang, berbaik-baik ngomongnya, menolong, berakrab-akrab. Orang kafir pun melakukan, munafik pun melakukan, penjahat pun melakukan itu. Jadi inti dari perilaku orang Islam itu adalah menghindari larangan, memperbanyak kebaikan. Terus sekalian, ini kan gampang. Ini pendekatan personal. Itu yang dikerjakan Nabi. Pertama sekali. Dan dengan pendekatan ini, maka Nabi kemudian mendapatkan 1, 2, 3, 4 orang yang tersadar. Tadi itu saya katakan, dengan berbekal sejumlah individu manusia, dengan berbekal sejumlah individu manusia, boleh anggota keluarga, boleh teman sahabat, yang sudah benar Tuhannya, tahu hakikat tujuan hidup. Kita sering apa tujuan hidup itu? Ya, beribadah kepada Tuhan. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi dia tidak ngerti apa yang disebutkan liya'budun. Untuk beribadah, apa arti beribadah itu dia tidak ngerti. Esensi beribadah itu taatlah pada tuntunan Tuhan. Itu sebetulnya liya'budun. Dan setan iblis itu tidak masuk karena dia melanggar perintah Tuhan. Jadi liya'budun itu sebetulnya yang disebut sebagai menyembah, salah. Liya'budun itu yang taat. Apapun yang diperintahkan saya taat. Tahu ketaatan itu? Maka kemudian dia melakukan apa? Pola berpikir. Cara berpikirnya itu kemudian menjadi benar. Kemudian perilaku, pola berperilakunya itu mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa pilih-pilih, tanpa keraguan, maka masuklah dia. Rasulullah mengajak individu-individu yang sudah tersadarkan, masuklah pada pendekatannya. Tidak berhenti, saudara, dengan taat. Nggak akan pernah selesai, saudara, percaya saya. Pendekatan pertama ini 1000 tahun tidak selesai. Kalau menunggu semua orang harus kemudian ikut seperti itu, tidak mungkin. Kafir itu selalu ada, munafikun akan selalu ada, zalimun akan selalu ada, jahilun, orang bodoh itu akan selalu ada. Dan Rasulullah tidak menunggu semua orang Mekah kemudian menjadi orang yang tercerahkan. Cukup dengan beberapa yang sudah dianggap oke, cukup masuk kepada pendekatan yang benar.
Itu yang disebut sebagai pendekatan membangun kelompok humuh, seiman setujuan sebagai kekuatan solid Islam, yaitu Hizbullah. Kekuatan Islam yang kokoh. Kekuatan politik Islam di dalam masyarakat yang plural. Kita hidup ini dalam masyarakat plural, saudara. Jangan jauh-jauh, di rumah aja itu sebetulnya plural. Apalagi di kampung, apalagi di kelurahan. Plural itu. Bagaimana suatu masyarakat plural itu diarahkan pada arah yang baik. Itu inti daripada pendekatan yang baik. Dan untuk bisa menjadi pengarah yang baik pada suatu kelompok plural, dia harus menjadi pemimpin. Untuk menjadi pemimpin formal suatu plural, dia harus mempunyai kekuatan politik. Dan itu yang dikerjakan Nabi. Bangunlah kekuatan politik yang orientasinya kepada penataan masyarakat plural. Kalau saudara berada di dalam masyarakat plural dan dipimpin oleh orang salah, pasti saudara akan menderita. Pastilah. Dengan segala rekayasa, mereka itu akan membuat kita susah. Itu ya kesalahan orang Islam sendiri. Membiarkan orang yang tidak ngerti Islam memimpin kita. Itu yang dikerjakan Nabi. No way, sudah cukup lah. Saya sudah punya banyak teman. 100, 200, Nabi itu hanya 300. Jadilah itu suatu kekuatan politik. Nah, ciri-ciri kelompok ini adalah tadi itu. Kelompok ini harus solid di bawah kepemimpinan yang kokoh. Pejuang Islam yang berkualitas tinggi. Acuannya gampang. Ya, lihat aja Nabi dan sahabat-sahabat dekat beliau. Apa namanya itu ulama, apa cendekiawan, atau apa itu terserah. Tapi figur yang seperti Nabi dan sahabat-sahabat dekat beliau, itu jadikan pemimpin. Pemimpin Hizbullah. Jangan dibiarkan kelompok itu menjadi kelompok yang nggak berwarna. Nomor 2, kelompok ini harus solid keanggotaannya. Itu harus keanggotaan yang solid, muslim berkualitas. Dan kelompok ini harus mampu menghindarkan diri dari pengaruh muslim perusak perjuangan Islam seperti munafikun, zalimun, jahilin, ladini. Ladini adalah penolak syariat secara terang-terangan, itu namanya sekuler. Muslim yang menolak syariat Islam yang jelas itu namanya sekuler. Dia tidak layak menjadi bagian daripada Hizbullah. Atau dia harus diwaspadai lah. Jahilin adalah orang yang tidak ngerti Islam, masih nggak ngerti Islam. Dolimin orang suka perbuatan yang dolim, perbuatan yang melanggar. Munafik sudah jelas, pura-pura aja berislam. Mereka semua namanya Muslim itu. Dan kelompok ini harus terhindar dari pengaruh perusak perjuangan Islam. Itu yang dikerjakan Nabi. Ketiga, saudara sekalian, fokus aktivitas kelompok ini adalah mengenalkan Islam. Tetap mengenalkan Islam, baik skala personal seperti yang tadi yang pertama, tetap itu dikenalkan. Tapi juga harus mengajak umat melaksanakan tuntunan Islam yang terkait dalam kehidupan sosial politik masyarakat majemuk. Khususnya pemahaman, kamu janganlah memilih orang yang karuan sebagai kepala tatanan sosial plural. Jadikanlah pemimpinku orang Islam yang baik. Sebagai pemimpin masyarakat plural. Supaya diberlakukanlah nanti kebijakan publik yang baik. Yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, saudara sekalian, kelompok ini, Partai Islam Hizbullah ini, dia harus siap beroposisi
jika kepemimpinan masyarakat pluralnya oleh non-Islam atau oleh orang yang sekuler, Muslim tapi ladinya, Muslim yang tidak taat syariat. Muslim sekuler itu namanya Muslim ladinya. La itu tidak dinilai syariat. Dan banyak orang Islam yang seperti itu. Sehingga akhirnya dia itu tidak ada bedanya dengan non-Islam kalau menjadi pemimpin. Hizbullah atau Partai Islam ini harusnya selalu mengajukan solusi-solusi Islam mengatasi permasalahan bangsa. Bangsa ini bisa diganti tatanan sosial plural. Tatanan sosial plural bisa diganti daerah, ya, kampus, pasar, dan berani dan bisa memberikan penjelasan dampak buruk dari solusi-solusi sekuler dalam mengelola. Harus bisa dia. Kelompok ini harus bisa. Karena Islam itu adalah kebaikan. Dan yang keenam, Islam itu harus gigih menyadarkan umat Islam sendiri akan manfaat nilai-nilai prinsip Islam untuk kebaikan dan keselamatan individu dan tatanan sosial. Juga harus menyadarkan umat Islam tidak cukup jika berislamnya itu sebatas berritual dan amal sosial. Tidak cukup. Percaya saya. Allah pasti mendukung. Yang G, jangan lupa target diadakannya Hizbullah adalah Hizbullah, Partai Islam, kelompok Islam Mukhim seiman setujuan ini menang. Bersaing terhadap kelompok ideologi non-Islam dan sekuler. Bentuk operasionalnya di dalam proses kehidupan itu menjadi pemimpin formal negeri dengan penduduk plural. Di era Nabi, pengakuan dan legitimasi kepemimpinan Islam di dunia plural ini dicapai melalui disetujuinya dokumen formal yang dikenal sebagai Piagam Madinah. Di negara lain di zaman ini beda. Tapi yang penting dia menjadi formal pemimpin. Formal di dunia plural. Tatkala kepemimpinan formal negeri sudah di tangan Islam, maka masuklah Nabi ke pendekatan. Pendekatan yang ketiga. Ingat, pendekatan ketiga, jika Islam sekualitas Nabi dengan timnya yang homogen itu sudah memimpin. Maka yang dia harus lakukan apa? Pendekatan, menata, dan menguatkan tatanan sosial plural. Melalui mekanisme mengelola negara dan kebijakan publik yang dituntun Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua bidang pemerintahan yang sering diringkas sebagai politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan, keamanan. Nah, intinya dari tiga itu, saya berikan ringkasannya seperti berikut. Ini yang ditentukan Nabi. Pengelola negeri itu dipilih mereka yang berkualitas kuat keimanannya dan ketaatannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkeahlian di bidang yang ketatan. Jangan serahkan sebagai menteri, sebagai dirjen, sebagai ini orang-orang yang tidak mempunyai keimanan yang kuat. Tidak ada gunanya. 2, prioritas kerja penguasa pemerintah adalah memberdayakan rakyat yang lemah. Ini kunci. Itu yang diangkat oleh Rasulullah dengan sahabat-sahabat yang setelahnya. Lemah dalam apa? Lemah dalam keimanan, lemah dalam keilmuan, lemah dalam kebutuhan, pemenuhan kebutuhan. Itu yang diangkat. Bukan malah mengangkat orang yang sudah kaya raya.
Yang ketiga, kedaulatan negeri terus dijaga ketat dari intervensi rongrongan kekuatan asing, baik fisik atau militer, maupun aspek ideologi dan budaya asing berlawanan dengan nilai-nilai Islam. Jangan biarkan negerimu kemudian mendapatkan rongrongan kekuatan asing, malah mengundang kelompok asing. Kohesivitas warga dibina melalui kesiapan bela negara. Dan bersihlah harusnya warga itu dari sikap menjadi pengkhianat negeri. Harus dilakukan seleksi yang ketat. Jangan teriak-teriak aja cinta negara, tapi kemudian dia menjadi pengkhianat. Kepentingan asing. Pengkhianat. Dari pembinaan, pengembangan negerinya sendiri. Yang kelima, penguatan ekonomi negara dan rakyat melalui kebijakan ekonomi yang sejalan syariat. Bahwa negara itu harus punya baitul mal yang sangat besar, sangat kuat untuk bisa menghidupi rakyatnya yang miskin. Memberantas semua praktek yang merusak, menghisap, mengeksploitir. Itu riba. Dan peredaran komoditas yang sangat buruk, haram. Dan pemakaian mata uang yang kemudian dimainkan. Nilainya tidak berbasis sesuatu yang standar emas. Saudara sekalian, tatkala negeri Madinah sudah menjadi kokoh, kuat, maka Nabi masuk ke pendekatan diplomasi Islam antar negara, membangun kerjasama internasional berbasis tuntunan Islam. Ringkasnya saya katakan, proaktif mengajak secara damai agar umat manusia bisa memahami dasar-dasar motif agama Islam. Harus tahu mereka yang tidak sama dengan cara hidup lain. Menunjukkan keunggulan Islam. Mengajak dengan secara damai proaktif. B. Diplomasi difokuskan pada pemimpinan formal negara yang berbeda keyakinan. Forum-forum dialog internasional tentang Islam berbasis rasional keilmuan terus digalang dan diintensifkan. Jangan sampai keliru dialog internasionalnya. Dialog internasionalnya kemudian menafikan keunggulan Islam. Itu saya bilang suatu dialog yang sia-sia. Tadi saya baca dan sering dibaca orang umat dalam khotib-khotib ini. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din. Allah itu menurunkan agama Islam. Agama yang hak. Untuk mencelahi agama-agama yang lain. Liyudhhirahu 'ala dini. Walau karyal musyrikun, walaupun orang musyrik tidak suka. Dialog internasional di situ harusnya letaknya. Jangan dialog internasional kemudian menafikan nilai Islam itu sendiri. Kerjasama sesama negeri yang menggunakan Islam sebagai prinsip dalam mengelola negeri harus terus dikembangkan untuk memperkuat kualitas tata negara plural berbasis Islam. Jangan gegeran sendiri. Saya tidak ngerti negeri-negeri Muslim ini kok saling menghujat dan berkomplot dengan negeri-negeri yang mempunyai visi tidak Islami. D. Pendekatan diplomasi memang diutamakan sebagai jalan menyelesaikan perbedaan antar negara. Walaupun juga tetap siap sedia jika ternyata ada pemaksaan pihak lain yang mengancam kedaulatan negeri.
kesiapan melakukan perlawanan fisik militer jika diserang musuh Islam. Perlu disiagakan mengikuti sunatullah yang diajarkan. Saudara sekalian, itulah 4 pendekatan. Dan dengan menggunakan 4 pendekatan tersebut, maka Nabi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala berhasil menyelamatkan umat manusia, baik sebagai perorangan maupun tatanan sosial plural. Tatkala mereka mau mengikuti tuntunan Islam. Saya kira itu catatan saya, saudara sekalian. Monggo silakan. Nah, ini saya serahkan kembali kepada saudara moderator. Waktunya masih nututi atau tidak? Monggo silakan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Fuad atas penyampaian materi kita malam ini tentang pendekatan Nabi Muhammad SAW mewujudkan peradaban manusia yang mulia. Memang kita tahu bahwa Rasulullah SAW dalam surat Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Memang Rasulullah ini ada dalam Rasulullah ada suri teladan yang baik, yang makanya beliau bisa membawa peradaban yang mulia bagi umat ini. Dan tadi Ustaz Fuad menjabarkan secara rinci, secara detail, step by step, tahap-tahap bagaimana 4 pendekatan Rasulullah. Yang perlu saya garis bawahi, kita mencontoh Rasulullah bagaimana cara berislam dan cara mengajarkan Rasulullah itu Islam. Dan sedikit saya ringkas, 4 pendekatan yang digunakan. Yang pertama adalah pendekatan personal. Di sini yang paling dasar adalah masalah keyakinan. Yang kedua adalah pendekatan membangun kelompok yang seiman. Bagaimana para Hizbullah ini saling solid, ya, untuk membangun kelompok-kelompok yang seiman. Yang ketiga, pendekatan memimpin negara yang berbasis Islam. Yang kita tahu melalui kebijakan-kebijakan publik itu akan salah satunya bagaimana kita bisa memimpin negara yang berbasis Islam. Dan yang terakhir adalah pendekatan diplomasi antar negara tentang hubungan internasional. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, tak terasa ini waktu kita sudah jam 21:07 ya. Ini kita sudah melebihi waktu untuk kajian online kita. Mungkin Bapak Ibu sekalian, karena ini waktunya sudah melebihi ya. Untuk tanya jawab mungkin bisa pertemuan berikutnya Ustaz Fuad ya. Karena ini sudah lebih dari jam 9. Ya. Untuk diskusi mungkin kita bisa di pekan berikutnya, di Sabtu malam berikutnya. Sebentar. Saya sudah ada komitmen kita ya, bahwa yang akan datang, Sabtu yang akan datang, itu adalah akan diisi oleh seorang doktor, profesor dari perguruan tinggi di Jakarta, yang temanya itu mengenai masalah solusi Islam untuk mengatasi korupsi. Jadi kalau misalnya kita diskusinya kita tunda pada Ahad yang berikutnya, Ahad yang kedua, Sabtu yang kedua. Jadi Sabtu yang nanti tanggal berapa tuh Mas? Sabtu besok itu tanggal November, sudah masuk November. Ya, sudah November. Sebentar saja, lihat dulu. 6 ya? Atau 5? 6. Iya, tanggal 6. 6 itu diisi oleh seorang guru besar dari Jakarta yang mengenai masalah solusi Islam untuk mengatasi korupsi. Jadi kita akan masuk kalau tanya jawab. Saya kira benar itu, karena materi ini kan materi yang mungkin luas ya. Jadi nanti biar teman-teman itu mendalami dari YouTube-nya, dan kemudian dari pendalaman YouTube itu kita bisa tanya jawab, khusus tanya jawab untuk pada tanggal 13. Tanggal 13. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah untuk malam ini materi dari Ustaz Fuad tadi adalah tentang bagaimana Rasulullah ya menjadi pendekatan Rasulullah mewujudkan peradaban manusia. Itu insya Allah nanti diskusi kita akan kita lakukan, karena ini silakan nanti Bapak Ibu sekalian yang kurang jelas nanti bisa menyaksikan di channel YouTube
SIP Sekretariat Politik untuk sebagai materi kita diskusi, insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 13 November. Karena tanggal 6 November besok akan ada guru besar yang mengisi acara kajian online kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah tak terasa kita sudah di penghujung acara malam hari ini. Mudah-mudahan kajian kita malam hari ini menjadi keberkahan dan diridhoi oleh Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin rabbal alamin. Dan saya izin diri untuk pamit. Sebelum saya pamit untuk menambah keberkahan kajian kita malam hari ini, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya selaku moderator mohon maaf kalau ada salah kata. Idina syaratul mustaqim, akhirul kalam wa batik walidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.